kita tanya pendapat orang tentang aplikasi Halodoc. Halo Mas. Kalau boleh tahu namanya siapa Mas? Aci. Oke Mas Aci, mau tanya dong tentang penerapan e-government di Indonesia. Salah satunya adalah aplikasi Halodoc. Menurut Mas Aji sendiri, aplikasi Halodoc ini sangat menguntungkan nggak untuk masyarakat Indonesia? Sangat menguntungkan karena untuk bagi masyarakat Indonesia khususnya kalau lagi sakit atau keluhan apa itu bisa langsung ke Halodoc, jadi nggak usah pakai ke rumah sakit atau poliklinik terdekat. Oke, mungkin kalau itu adalah kelebihan dari aplikasi Halodoc ya. Kalau boleh tahu ada nggak sih kekurangan dari aplikasi Halodoc sendiri menurut Mas Aji? Untuk kekurangannya itu dari segi kapasitas dokternya, mungkin dari kalau semua dokter spesialis gigi itu ada 3, ada 4 gitu. Jadi lebih kalau untuk evaluasinya sih lebih ditambahin aja dokter spesialisnya. Jadi mungkin kalau spesialis gigi mungkin 7 atau 6, 5 gitu. Jadi nggak harus 3 atau 4. Oh, jadi lebih menambah dokternya ya supaya bisa mana Jake menit. Oke, kalau untuk ini Mas, lebih enakan langsung datang ke dokter atau lewat aplikasi Halodoc? Lihat penyakitnya, kalau sakit panas, sumber, greges itu bisa konsultasi ke Halodoc bisa. Kalau sekarat nggak bisa kayaknya karena sudah nggak bisa tertolong ya Mas ya. Tertolong daripada meninggal. Iya, kayak langsung aja dibawa ke RKZ atau rumah sakit terdekat. Jadi nggak harus ke Halodoc. Kalau sekarat, paru-paru basah, paru-paru bocor, otak stres gitu ya. Ya. Oke, sudah cukup. Kalau untuk pembayarannya gimana sih Mas kalau pakai aplikasi Halodoc sendiri? Pembayarannya ada via BCA, BRI, Shopee Paylater, terus pulsa, banyak pembayarannya. Bisa pakai QRIS, mungkin sembarang bisa. Oke. Kalau ini Mas, kalau untuk obatnya biasanya kan dikasih obat nih kalau ke dokter. Kalau dari aplikasi Halodoc sendiri, obatnya tuh gimana? Cara kasihnya ke pasiennya itu gimana? Apakah harus datang ke dokternya atau diantar atau bagaimana? Biasanya COD. Kak, mau wawancara nih sama kakak, boleh nggak nih kak? Boleh, Kak. Kalau boleh tahu namanya siapa ya kak ya? Sama aku enggak. Kak Bila ini kesehariannya ngapain nih kak? Kalau aku sih cuma kuliah sama kerja aja. Oh keren banget. Kak boleh tanya sedikit nggak sama Kak Bila tentang penerapan e-gov di Indonesia? Kalau menurut kakak nih, penerapan e-gov di Indonesia seperti aplikasi Gojek itu sangat membantu apa nggak ya bagi masyarakat? Kalau menurut saya sih sangat membantu sekali ya Kak, apalagi buat anak-anak atau remaja yang belum bisa berkendara atau nggak ada kendaraan, itu sangat membantu sekali. Lalu untuk kekurangannya sendiri dari aplikasi Gojek itu apa ya Kak? Kalau kekurangannya sih mungkin dari cara penggunaannya, kayak pertama harus mencari driver dulu, terus habis itu belum kita lagi nunggu, terus habis itu dengan cara pembayaran juga itu sangat Berarti kurang. kekurangannya lebih ke cara pengoperasian aplikasi tersebut betul ya Kak? sekali. Oh, ya. Kalau menurut kakak nih, untuk masyarakat zaman sekarang, apakah sangat direkomendasikan Kak untuk memakai aplikasi Gojek itu tadi? Sangat rekomendasi sekali Kak. Kayak yang saya bilang tadi, buat anak-anak atau remaja yang mungkin belum dapat izin berkendara atau nggak memiliki kendaraan itu sangat. Kan kakak tadi bilang kekurangannya dari cara pembayaran. Apakah aplikasi Gojek itu hanya menerima pembayaran via online saja atau enggak? Via offline juga Kak bisa. Via cash ya? Iya, via cash. sama di aplikasi. Jadi menurut kakak sangat rekomendasi ya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tentunya juga untuk masyarakat Indonesia harus mengikuti perkembangan zaman ya. Halo, jadi langsung aja kita mau tanya-tanya pendapat orang tentang aplikasi Traveloka. Jadi aku udah ketemu nih orangnya, langsung sulit banget buat ketemunya. Ini dia orangnya, halo Mas. Halo, Kalau boleh tahu nih, pertama namanya siapa nih? namaku Alex. Oke Alex, Mas Alex. Aku mau tanya nih, tahu kan aplikasi Traveloka itu? Tahu dong. Itu menurut Mas tuh kayak
bagus nggak? Ya bagus sih kalau dibuat zaman sekarang nih kan semua itu serba digital ya. Nah apalagi kalau untuk orang-orang yang pengen berwisata itu aplikasi ini sangat memudahkan kita banget lah. Kita bisa booking tiket kereta, tiket pesawat, tiket hotel, ada juga tempat-tempat wisata yang kita bisa akses tiketnya tuh lewat Traveloka. Jadi sangat memudahkan sekali lah untuk di bidang pariwisata ini gitu. Masnya pengguna ini nggak, pengguna Traveloka juga nggak? Iya, kebetulan aku juga pengguna Traveloka. Jadi selama Mas menggunakan aplikasi itu ada kayak kendala atau kekurangan gitu nggak? Sejauh ini belum pernah nemuin sih ya, kendala di aplikasi Traveloka. Ya. Berarti sangat mudah untuk diakses ya? Sangat mudah banget diakses. Untuk mungkin cara penggunaannya Mas bisa kasih tahu kayak gimana gitu, cara mesennya atau pembayarannya? Untuk akses aplikasi Traveloka ini mudah banget loh. Kamu tinggal buka aplikasi, di situ udah tertera menu-menu yang pengen kita akses. Misal kamu pengen tiket kereta api, itu langsung ada tulisannya, ada tombol kereta api, terus pesawat ada sendiri, terus hotel, terus destinasi wisata dan lain-lainnya. Jadi mudah banget, benar-benar mudah banget. Iya. Terus kalau untuk pembayarannya bisa kayak bank di semua bank? Bisa banget, di semua bank bisa. Oh gitu. Halo Kak, selamat malam. Perkenalkan, saya Salsa dari Universitas Bayangkara. Kakaknya pengguna e-commerce? Iya, aku pengguna e-commerce. Kalau boleh tahu, biasanya pakai e-commerce apa ya Kak? Biasanya pakai Shopee. Oke, menurut Kakak, kelebihan dan kekurangan menggunakan Shopee itu apa ya Kak? Kelebihannya tuh pihak Shopee responsif banget ya. Kalau misalkan kita mau ada masalah gitu di Shopee-nya, kita bisa langsung nge-DM Shopee, IG-nya, Instagram-nya Shopee itu biar cepet di fast respon gitu. Terus habis itu ini sih Shopee banyak gratis ongkirnya. Selain di Shopee Food, di belanja baju atau apapun itu, atau skincare yang lain juga banyak gratis. Untuk kekurangan menggunakan Shopee itu menurut Kakak apa ya? Kekurangan dari aku sendiri itu buat Shopee, akunya sering buat dari aplikasinya, jadi buat kita yang lupa buat email atau password telepon atau password gitu susah. Terus habis itu kalau misalkan kita mau refund barang atau barang yang nggak sesuai sama kita itu, refundnya itu kita ini malah disuruh bayar ongkir gitu. Padahal itu kesalahan dari sellernya ya. Iya, padahal itu kesalahan dari seller, tapi kita yang seharusnya kita juga dapat kompensasi lah ya. Kita itu aja kekurangan dan kelebihan Sudah Shopee. kekurangan dari aku aja di Shopee, selebihnya Shopee. Makasih ya Kak. Sama-sama. Mas, permisi mau nganu. Oh iya Mas, apakah Anda pengguna BCA Mobile? Iya. Bagaimana menurut Anda kelebihan dan kekurangan BCA Mobile? Kelebihannya itu bisa diakses di mana saja, terus kita bisa transfer dana, transfer ke rekening lain lebih cepat tanpa mengambil uang dari ATM. Terus tampilannya yang mudah digunakan dan banyak Mas kelebihannya. Kurangannya itu sih Mas, di internet. Jika internet kita lemah, maka kalau kita lagi transfer gitu sering delay gitu Mas. Terus untuk keamanannya mesti untuk kekurangannya bagaimana? Kekurangannya ya di internet itu Mas. Kalau internetnya susah, kita internetnya lemah, maka kalau kita
lagi transaksi itu bisa memakan waktu lama, dan terus untuk keamanannya juga sering masalah, bisa kita kena tipu atau dari keamanan cybernya itu sendiri sering gangguan sistem seperti itu. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Gimana Mas pendapat tentang aplikasi kredit ini? Mungkin ada kelebihan dan kekurangannya. Menurut saya ada kelebihan dan kekurangannya, Mas. Mungkin bisa disebutkan. Kelebihannya, menurut saya kelebihan aplikasi ini memudahkan untuk kebutuhan biaya seperti peminjaman online secara cepat, atau kekurangan dari aplikasi ini adalah membuat seseorang ketergantungan dan bunga yang sangat tinggi dari aplikasi itu tersebut. Oh ya, terima kasih ya Mas. Terima kasih.